warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Oke, sekarang minggu kemarin kita sudah membahas mengenai sistem ekspresi, di mana kita sudah mengetahui alat-alat ekspresi dan fungsinya. Nah, sekarang Ibu mau bertanya kepada kalian. Kalian suka minum air putih kan? Oke, nah jadi kira-kira dalam sehari bisa minum berapa gelas air putih? Ayo. Oke, bagus sekali. Nah, jadi minum air putih itu sangat baik untuk kesehatan. Pasti kalian sudah sering dengarkan tentang kekurangan minum air putih itu bisa menyebabkan gangguan pada sistem ekskresi, ya kan? Nah, sekarang kita akan belajar mengenai gangguan pada sistem ekskresi. Nah, jadi gangguan pada sistem ekskresi itu terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama gangguan sistem urinaria dan gangguan hati. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu gangguan sistem urinaria. Ada 6 jenis gangguan sistem urinaria, 4 jenis, yaitu yang pertama albuminuria, batu ginjal, diabetes mellitus, dan diabetes insipidus. Terus uremia dan nefritis. Nah, jadi Ibu mau tanya, apa saja sih perbedaannya? Ada yang tahu? Nah, oke. Jadi yang dimaksud dengan albuminuria itu adalah penyakit yang terjadi akibat ginjal tidak dapat melakukan penyaringan protein atau albumin. Nah, protein atau albumin ini tidak bisa disaring dan keluar bersama urin. Oke, dipahami? Oke, baik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, kalian sering dengar penyakit batu ginjal atau kencing batu? Oke, sering kan? Jadi batu ginjal atau kencing batu itu adalah penyakit karena adanya pengendapan pada rongga ginjal atau kandung kemih. Nah, kelainan metabolisme. Selain itu, ketika kalian sering menahan buang air kecil dan kurang minum, maka batu ginjal ini bisa terbentuk. Jadi tadi Ibu katakan bahwa air minum itu sangat berguna bagi tubuh. Nah, air minum itu sangat bermanfaat buat ginjal kita, ya. Selain itu, diabetes mellitus atau kencing manis juga merupakan kelainan pada sistem ekskresi. Nah, diabetes mellitus ini adalah penyakit yang terjadi karena terdapat glukosa dalam urin. Nah, kondisi ini terjadi karena adanya penurunan produksi insulin yang dihasilkan oleh pankreas. Nah, jadi menurunnya hormon insulin ini menyebabkan terganggunya proses perombakan glukosa menjadi glikogen dan reabsorpsi glukosa dan glomerulus. Nah, jadi anak-anak sekalian, selain diabetes mellitus itu ada juga yang namanya diabetes insipidus. Nah, diabetes insipidus ini disebabkan oleh kurangnya hormon ADH. Nah, siapa yang tahu apa itu ADH? Kepanjangan dari ADH. Ya, betul sekali. Jadi hormon ADH itu adalah kepanjangannya yaitu antidiuretik hormon. Nah, sehingga ekskresi urin kita itu akan meningkat. Nah, pada umumnya urin yang diekskresikan berjumlah antara 4 sampai 6 liter per hari.
Tetapi apabila penderita diabetes ini dia dapat mencapai 12 sampai 15 liter setiap hari. Wah, banyak banget kan? Nah, jadi tergantung dari jumlah air yang kita minum. Apabila seseorang menderita diabetes insipidus ini, maka dia disarankan untuk banyak minum agar tidak terjadi dehidrasi. Nah ini juga karena air kan, kekurangan minum air putih. Nah, yang berikutnya yaitu urimia dan nefritis. Pernah dengar kan urimia dan nefritis? Oh, belum. Jadi urimia itu adalah keadaan toksik dalam darah karena mengandung bahan urea. Hal ini terjadi karena adanya kegagalan fungsi ginjal dalam proses pembuangan urea keluar dari tubuh. Nah, sedangkan nefritis adalah radang nefron pada ginjal yang dapat disebabkan oleh infeksi bakteri. Nah, bakteri di sini yaitu bakteri Streptococcus. Nah, bakteri ini dapat masuk ke saluran pernapasan dan peredaran darah hingga ginjal. Nah, yang berikutnya yaitu gangguan hati. Gangguan hati yang pertama disebut dengan sirosis hati. Nah, sirosis hati ini adalah kondisi berubahnya sel-sel hati menjadi jaringan ikat fibrosa. Nah, sehingga sel-sel hati itu kehilangan fungsinya. Nah, perlu kita ketahui bahwa sirosis itu dapat terjadi karena minuman keras. Nah, sehingga minuman keras itu sangat berbahaya pada tubuh kita. Nah, gangguan hati yang kedua yaitu adalah hemochromatosis. Nah, yang dimaksud dengan hemochromatosis ini adalah kelainan secara genetik yang menyebabkan tubuh banyak menyerap zat besi dari makanan. Nah, akibatnya zat besi banyak tersimpan di dalam organ-organ tertentu. Nah, seperti hati, jantung, dan pankreas. Nah, jadi penjelasan Ibu tadi, ada yang ingin bertanya? Oke, kalau apabila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu tutup sampai di sini. Dan perlu anak-anak ketahui bahwa minum air putih itu sangat penting untuk tubuh kita ya. Jadi kita tidak boleh kekurangan minum air putih atau nanti kita akan dehidrasi. Terus selain itu kalian harus juga menjaga kesehatan kalian dan rajin belajar ya. Oke, mungkin pertemuan ini Ibu akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.